Oke, teman-teman ketemu lagi di ide RP, ide Ruby Prasetyo. Kali ini saya mau membahas tentang sebuah peradaban gitu ya. Tapi kalau peradaban itu rasanya terlalu besar, jadi saya sederhanakan saja. Untuk sebuah pengamatan tentang berlalu lintas, budaya berlalu lintas. Jadi saya ingin sharing di satu tempat di dekat rumah saya, bagaimana sulitnya berlalu lintas dengan berbudaya, dengan beradab seperti itu ya. Jadi kita akan melihat beberapa tayangan video karena ini dekat rumah saya, jadi saya seringkali keluar naik sepeda atau jalan atau naik mobil dan kemudian melihat pelanggaran lalu lintas. Buat saya sih itu serius gitu, tapi mungkin beberapa orang itu dianggap sepele dan tidak berbahaya. Tapi mari kita lihat dulu dan saya ingin membagikan tentang betapa sulitnya peradaban itu berubah saat kita kesadarannya masih rendah. Oke, kita akan lihat beberapa tayangan videonya. Ini adalah situasinya ya. Jadi ini saya bikin petanya gitu, kurang lebihnya seperti ini. Jadi di dekat rumah saya ada perempatan yang beberapa bulan lalu ada tambahan stopan di sini ya. Jadi tidak boleh masuk ke jalur ini dari jam 6 sampai jam 18. 6 pagi sampai 6 sore, sehingga menjadi satu arah dari arah depan sana. Nah, jadi kalau rumah saya yang bertanda bintang ini, kalau dari tempat saya itu ke kiri itu ke arah Jogja, ke kanan ke arah Solo, terus kalau lurus ke arah kota. Nah, dengan adanya tanda rambu di situ bahwa tidak boleh lurus, jadi kami yang dari arah rumah saya ke arah kota itu harus mengambil jalan ke kiri atau ke kanan. Seharusnya begitu. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Ini 16 Juli. Oke, 16 Juli ada kejadian apa? Saya lupa ini sebenarnya saya bersepeda atau jalan kaki. Nah, kita perhatikan beberapa motor itu tetap menerjang tanda tidak boleh masuk di sini. Ini 16 Juli yang lain, saya dari arah berlawanan dengan mobil. Sepertinya ini juga sudah pernah saya sharingkan ya di video yang terdahulu. Jadi betapa masih sangat ini ya, sangat tidak dihiraukan gitu. Ini 18 Juli. Ini videonya singkat karena saya menyadarinya juga terlambat. Sepertinya saya naik sepeda juga. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, saya kasih gambarannya begini. Jadi mobil tadi ketemu saya naik sepeda itu di daerah sini. Jadi dia pasti menerobos di sini, menerobos di tanda tidak boleh masuk itu. Nah, selanjutnya 27 Juli. Nah, ini kelihatan jelas ya yang Pizza Hut ini seharusnya dia nggak boleh ngasih tanda ke sini. Saya lupa, harusnya ini
Pak Polisi harusnya juga menertibkan ini. Saya nggak tahu siapa sih aparat yang harus menertibkan itu, tapi mestinya itu harus ditertibkan. Nah, kita lihat betapa masih banyak kendaraan yang melintasi tanda rambu dilarang masuk. Oke, 28 Juli saya jalan kaki. Jadi saya dari arah kota menuju ke arah rumah saya. Mungkin siang hari ini, sepertinya siang hari. Mengajak anak-anak. Ya, saya coba membantu mereka mematuhi dengan memberi memberi ini palangnya. Ini ada lagi 28 Juli. Pizza Hut masih di situ. Terus saat ada kereta api, nah ini yang ingin saya juga sharingkan ya. Saat ada kereta api itu akan berjubel di situ. Saya mencari tempat berteduh ini. Saya menunggu, memang sengaja menunggu bagaimana eh, kondisi setelah palang palang kereta api terbuka. Apakah akan nambah? Jadi kan dari arah rumah saya ini ada rombongan kendaraan bermotor tadi ya. Apakah akan nambah di situ? Apakah akan ke kanan atau ke kiri? Memang saya beberapa kali menyempatkan mengambil gambar ini karena saya ingin menjadikan ini bahan untuk saya bahas seperti itu. Betapa sulitnya membuat ketertiban dalam sebuah masyarakat. Ya, masih cukup panjang rasanya videonya. Ya, baru separuhnya. Kita lihat. Mungkin beberapa. Ya. Dan biasanya juga ada yang dari sebelah kanan yang kita lihat ini. Itu ada juga yang kemudian berbelok masuk ke arah yang sana. Nah, kan bisa dilihat betapa hiruk-pikuknya karena yang dari arah sana yang seharusnya satu arah harus bertemu dengan rombongan yang cukup banyak di sini. Nah, ini yang dari arah sana pun sebenarnya juga ada yang nggak tertib gitu ya, karena sebenarnya ada lampu merah di sana, tapi seringkali mereka juga menerobos. Ya, saya mungkin menyebutkan merek-merek kendaraan bermotor.
Nah, itu kan. Yang dari sebelah kanan masuk juga ke sana. Ini memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus ini ya, kebetulan saya ada di mobil. Nah, ada ibu-ibu yang baru saja membuka ini. Jadi ada palang di sini yang tadi saya sempat tutup beberapa waktu yang sebelumnya. Ternyata sama si ibu ini dibuka gitu. Nah, itu ada mobil masuk juga ke sana. Jadi betapa rambu itu tidak berarti, tidak diperhatikan. Itu hal yang buat saya agak memprihatinkan juga ya. Nah, si ibunya yang ini, si ibu yang naik sepeda itu. Ibu itu berbuat baik, tapi saya nggak tahu ya itu harusnya pas atau tidak gitu. Dan yang saya lakukan tadi saya juga nggak tahu apakah yang saya lakukan tadi baik atau tidak itu, tapi saya mencoba, dalam pikiran saya sih saya mencoba untuk membuat ini, membantu mereka supaya mereka lebih tertib aja. Nah, kalau ini ada dua hal nih. Yang pertama adalah si bapak ini. Si bapak ini sudah berada di dalam jalur palang gitu ya. Ya, sorry. Ya. Nah, si bapak itu ada di jalur, sudah melintasi ini ya, sudah melintasi batas. Nah, selain nanti si bapak ini juga akhirnya yang dari arah sana, dari arah rumah saya, itu juga ada akhirnya motor-motor yang masuk ke arah sini tuh sudah mulai kelihatan di sana saat palang terbuka. Kemudian para pemotor ini pun juga masuk. Nah, ini 19 Agustus. Saya sangat mendukung saat ada polisi memberikan tindakan yang tegas itu ya, karena ini sudah sangat lama aturannya ada di situ. Nah, kebetulan pagi ini pagi hari saya dengan anak saya dan istri, kami selalu ngasih tahu anak saya bahwa anak kami itu bahwa harus menaati aturan yang ada. Jadi jangan pernah dianggap sepele, jangan pernah dianggap sepele, jangan pernah dianggap kecil kayak gitu ya. Nah, saya merasa ini sebenarnya hal yang baik untuk menertibkan. Saya sangat mendukung, mungkin ini dilakukan rutin supaya masyarakat juga terdidik dan terlatih, terbiasa dengan patuh pada aturan gitu. Nah, sangat mengerikan saya bilang masih ada saja kendaraan yang melintasi. Nah, ini masih ada 1, 2, 3 kendaraan yang melintasi. Nah, ini di waktu yang berbeda. Tadi itu pagi hari, ini sore harinya saya naik sepeda dan kita lihat. Padahal beberapa waktu sebelumnya, mungkin 1 jam sebelumnya itu ada polisi di sini dicoba untuk diarahkan ke kanan dan ke kiri. Tapi setelah Pak polisinya pergi, ya kembali lagi. Nah, ini adalah tayangan yang terakhir. Nah, kita lihat dari sebelah kanan dari arah rumah saya betapa kendaraan seolah-olah nggak ada apa-apa. Dan ada 1 mobil biru, 2 mobil sedan, 3 mobil putih. Beberapa saat menghadang jalan karena si mobil biru ini nggak bisa masuk kan, karena yang berhak lewat memang kendaraan dari arah sana.
Tapi akhirnya mereka menunggu, satu mobil masuk, dua mobil masuk, dan akhirnya tiga mobil masuk. Dan ada tanda itu di situ, tidak ada yang menghiraukan. Nah, beruntung saya sempat ngobrol nih dengan salah satu petugas, dengan Pak Agus ya. Kami mendiskusikan betapa saya saya membuat videonya memang yang pagi hari tadi saat teman-teman kepolisian melakukan penertiban. Saya menyampaikan bahwa justru dengan ini saya ingin membantu dengan cara saya gitu ya. Seharusnya orang yang lewat di sini itu tertib. Nah, ini kami tadi pagi setelah berbincang, akhirnya kami menyempatkan foto bareng. Nah, sampai di sini saya ingin mengupas beberapa hal. Oke, kembali ke bagian ini ya. Jadi kalau dibayangkan arah kanan kiri ini adalah arah jalur besar, jalur ramai, bis, truk, kendaraan-kendaraan cepat seperti itu luar kota melintas. Nah, pada awalnya sih waktu ada rambu di sini saya sempat kepikiran, wah ini harusnya nggak di situ. Orang kalau mau ke arah kota itu mestinya dikasih prioritas, mau bekerja, mau cepet-cepet kayak gitu. Harusnya yang stopnya harusnya dari arah yang sebaliknya. Saya berpikir seperti itu. Nah, tapi saya sempat akan membuat skemanya seperti ini, tapi belum sempat bikin. Akhirnya saya sadar bahwa oh iya, bayangkan kalau ini memang diperbolehkan ke arah kota ya. Terus tadi sempat ada tayangan yang ada kereta api lewat. Nah, artinya saat kereta api lewat tertutup, kemudian ada jalur dari arah rumah saya ini masuk ke kota. Nah, ini ada 1, 2, 3 mobil aja itu sudah penuh. Jadi bisa saja nanti sampai ke bahu jalan di sini. Walaupun dari sebelah kiri sini sebenarnya juga sama. Ada perlintasan juga di sebelah sana, mungkin sekitar 1 kilometer. Tapi pasti akan terjadi kemacetan dan memang itulah yang terjadi sebelum ada rambu-rambu itu. Nah, sebelum ada rambu-rambu itu sering beberapa kali lah saya juga harus menggunakan badan jalan untuk menunggu palang kereta api terbuka. Nah, sampai di sini saya yang awalnya sempat mau memprotes ya untuk minta dibalik aja yang searah dari arah sini boleh masuk ke sana gitu, tapi akhirnya saya berpikir bahwa oh iya itu sudah benar, keputusan yang benar. Nah, dari situ saya berkaca dari kota-kota besar ya, misalnya Surabaya atau Jakarta kayak gitu, orang yang sudah terbiasa dengan oh nggak boleh lewat situ ya pasti dia akan membuat jalan memutar. Udah nggak usah bicara luar negeri lah ya. Di luar negeri itu sebenarnya kalau masalah tertib itu bukan masalah dalam negeri atau luar negeri, itu hanya masalah biasa atau nggak biasa aja. Jadi dari situ saya melihat bahwa betapa membuat orang tertib itu sulit, membuat orang mematuhi aturan itu sulit. Walaupun aturan itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, saya mencoba memikirkan apa yang ada di benak mereka yang menerobos rambu-rambu itu. Mungkin satu, bahwa mereka ingin cepat sampai. Kedua, mungkin juga biasanya begitu. Yang ketiga, terlalu jauh muter. Dan seterusnya, saya nggak tahu. Terus mungkin ini juga dianggap hal kecil saja. Udahlah ini nggak masalah lah seperti ini, bukan pelanggaran besar gitu ya, nggak ada yang celaka gitu. Nah, saya jadi akhirnya karena ini kondisinya juga masih pandemi kayak gitu, saya juga menghubung-hubungkan ya. Oh iya, bener sih pemerintah itu kalau melakukan mengambil keputusan itu sangat berhati-hati. Apalagi untuk sesuatu yang tidak terlihat. Corona kan nggak terlihat. Kelihatan aja akibatnya. Begitupun masih banyak yang menentang gitu ya. Nah, apalagi corona gitu ya. Ini yang kelihatan aja
nggak tertib, yang nggak kelihatan, apalagi mau ada pembatasan, mau ada pengaturan, itu sangat berhati-hati pemerintah. Dan kalau masih ada yang kenapa pemerintah tidak tegas dan seterusnya, saya rasa memang tidak bisa tegas untuk masyarakat kita sekarang ini, itu kita nggak bisa tegas. Mulai dari urusan politik, mulai dari urusan ekonomi, manusia di Indonesia, saya mengeneralisir saja ya, saya melihat satu potret di perempatan ini saja, saya merasa bahwa ya ini bagaimana mau diatur untuk sesuatu yang nggak kelihatan, untuk sesuatu yang kelihatan aja mereka nggak bisa patuh gitu ya. Walaupun mungkin juga akan berpikir, wah kalau corona saya tertib, kalau lalu lintas kan beda dengan corona ya. Buat saya sih sama saja. Itu hanya masalah kengeyelan yang beralasan kayak gitu ya. Nah, oke, saya akan mengerucutkan pada betapa peradaban itu sulit dibangun. Saya tidak tahu apakah ini bisa digeneralisir seluruh Indonesia kayak gitu, atau cuman di Jawa, atau di Jawa Tengah, atau hanya di Klaten di tempat saya nggak tahu. Apakah ini karena pemerintah tidak tegas? Apakah ini karena masyarakat yang tidak bisa mengikuti aturan? Saya kembali membahas tentang yang perempatan ini tadi ya. Saya rasa memang sulit. Makanya saya dalam diskusi saya singkat dengan Pak Agus tadi, saya menyampaikan bahwa sebaiknya dilakukan sosialisasi yang terintegrasi gitu ya. Jadi Kapolres misalnya atau siapapun yang berwenang kemudian berkoordinasi dengan Dandim misalnya, dengan bupati, dengan kepala dinas itu, kemudian diinstruksikan bahwa ayo sama-sama secara kedinasan ini orang-orang yang dibayar sama negara ini, yang dibayar sama rakyat ini ngasih contoh dulu. Karena saya juga melihat ada orang-orang dengan seragam tertentu itu lewat, itu juga memprihatinkan ya. Buat saya ironis gitu ya. Pemerintah yang mengatur, yang membuat tertib, tapi oknum juga ada yang nggak tertib gitu. Nah, berbeda kalau nanti urusan ambulan, urusan mobil patroli dan lain sebagainya, saya rasa itu ada pengecualian lah ya. Saya secara aturannya nggak tahu, tapi buat saya sih itu bisa dimaklumi ya gitu. Bukannya terus kalau itu boleh ini nggak boleh ya, memang seperti itu. Tapi menurut saya sosialisasi yang menyeluruh gitu ya. Jadi Pemda misalnya, Pemda dihimbau, kepala dinas disuruh untuk menginstruksikan gitu. Itu saya rasa akan baik. Terus kemudian mungkin juga dengan sekolah-sekolah, siswa-siswa diharapkan tertib juga lewat bukan hanya lewat perempatan ini saja, tapi maksudnya juga seluruh rambu-rambu itu diadakan itu untuk keselamatan bersama, untuk kebaikan bersama. Selain itu mungkin juga harus lintas batas juga ya, misalnya pemuka agama diminta untuk sosialisasi, terus kemudian mungkin klub motor, mungkin juga begitu, pengusaha-pengusaha itu, pengusaha-pengusaha kan juga mungkin ada yang karyawannya lewat situ dan seterusnya, itu bisa saja diajak kerjasama gitu ya. Saya pikir juga mungkin dalam tindakan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian itu juga ditanyain kerjanya di mana gitu, dari situ data dia bekerja itu, terus kemudian dikonfirmasi aja tempat kerjanya. Ini loh ada anak buahmu yang lewat sini, ada anak buahmu yang nggak tertib. Karena buat saya itu adalah cerminan. Di jalan dia nggak tertib, bisa jadi di tempat kerja dia nggak tertib dengan segala alasan kengeyelannya itu tadi. Ya kan begini kan begitu, pasti ada alasan lah itu. Pasti ada alasan. Jadi saya rasa mari kita yang beradab mestinya mencoba untuk mengikutilah aturan yang dibuat ini, bukan buat menjauhkan kita dari
jarak yang dekat harusnya cuma 2 menit, 3 menit, akhirnya harus jadi 5 menit, 10 menit gitu ya. Mari kita sadari seperti itulah seharusnya untuk kepentingan yang lebih besar. Kepentingannya apa? Mungkin memang belum pernah terjadi kecelakaan gitu ya. Dan mungkin juga nggak ada yang mati juga misalnya kecelakaan, paling cuma tubuhan, paling cuma marah-marah, pandang-pandangan gitu saja. Tapi menurut saya kalau kita masih akan seperti itu ya rasanya agak sulit berharap gitu ya, sulit berharap untuk negeri ini menjadi lebih baik. Saya mengajak mungkin generasi saya lah ya, teman-teman yang umurnya 40-an mungkin juga yang di atasnya apalagi ngasih tahu gitu, yang 50-an, 60-an, terus mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang 70-an juga memikirkan itu, kemudian adik-adik yang 30-an, 20-an gitu. Mari kita coba, kalau memang tidak bisa ya saya tetap akan berusaha. Anak saya itu saya kasih tahu bahwa saya nggak pernah lewat di sini saat memang sudah jam 6 sampai jam 18 saya nggak pernah lewat naik motor atau naik mobil, nggak pernah lewat situ. Kalau naik sepeda ya masih lewat situ. Karena menurut saya itu pengecualian juga gitu ya. Sama kayak di jalur dalam kotanya Klaten itu sepeda menurut saya masih oke. Tetapi di jalur saya melenceng sedikit ke jalur yang tengah kota itu juga ada saja yang harusnya itu buat jalur sepeda ya motor yang melawan arus lewatnya di jalur itu. Oke, saya rasa itu mungkin saya juga menambahkan satu cuplikan karena video saya tentang apa namanya tentang lalu lintas ini yang lalu teman saya ada yang komentar, harusnya kalau misalnya saya yang lalu itu saya membandingkan mobil bagus, saya anggap sebagai orang dengan pendidikan yang baik gitu, tapi kok ternyata melanggar gitu ya. Belum tentu loh mobil bagusnya itu yang pakai siapa, apakah yang punya, apakah sopirnya, apakah dipinjam temannya, apakah itu jadi panjang. Tapi buat saya sih ya oke, itu hal yang menarik kalau dilihat ya. Jangan-jangan mobil bagus yang lewat situ itu yang menerobos rambu-rambu memang karena dipakai oleh orang yang secara pendidikan kurang bagus, atau sebaliknya mobil jelek atau kendaraan jelek yang dipakai oleh orang yang mungkin itu cuma pinjem karena pendidikannya tinggi, jadi dia ya bukan masalah pendidikan sih ya ini ya, tapi kesadaran gitu. Ya, saya rasa itu ya dari saya. Semoga kita menjadi lebih tertib dan belajar tertib supaya kehidupan lebih baik. Saya berharap teman-teman ikut tertib lah. Kalaupun tidak ya saya akan mencoba untuk tertib. Kalau buat saya begini sih prinsipnya, aturan yang kelihatan aja dilanggar. Apalagi aturan-aturan yang tidak terlihat. Saya nggak tahu ya, mungkin aturan-aturan keagamaan itu kan nggak ada kelihatan ya. Tuhan nggak pernah ngasih hukum, kamu tidak melakukan ibadah ini langsung dihukum gitu kan, tidak. Itu kan tidak langsung begitu gitu. Tapi ini yang kelihatan bahwa teman-teman yang dari arah sebaliknya itu pasti juga terganggu dengan kita yang menerobos ini. Nah, itu tadi juga yang di ujung juga tentang bagaimana jika ada karyawan atau orang yang bekerja di mana atau sekolah di mana itu mungkin diinventarisir gitu. Nah, kan mulai tertib. Jadi sama-sama kita mendukung, bukan hanya di rambu-rambu yang di dekat rumah saya saja, tapi menurut saya juga dimanapun berada kita harus tertib sehingga kita menjadi lebih beradab, lebih baik, dan lebih maju. Ini mungkin masih dalam Indonesia 76 tahun, jadi ada semangat patriotis, ada semangat nasionalisme gitu ya. Kalau di tempat lain saya rasa di negara lain menjadi tertib itu ya di awal-awal pasti ada gejolaknya juga. Bahkan pemerintah mungkin juga harus melakukan tindakan-tindakan tegas sampai masyarakat itu akhirnya terbiasa gitu ya. Memang rasanya harus begitu. Mungkin kalau memang ini tidak bisa ya tadi itu orang yang lewat di
sosialisasi, dihimbau, dicatat atasannya seperti apa, tempat kerjanya diberi peringatan juga untuk menertibkan dan seterusnya. Nah, saya rasa generasi sudah itu sudah akan menjadi lebih baik dan lebih tertib lagi. Begitu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di ID Ruby selanjutnya, ID RP, ID Ruby Prasetyo. Terima kasih.